Nawas menjual raja. August 22, 24. Di jantung sebuah kerajaan yang gemerlap emas dan rempah-rempah, di mana sungai Tigris mengalir tenang, hiduplah seorang sosok yang unik bernama Abu Nawas. Bukan sekadar seorang penyair, ia adalah lautan kata-kata yang tak pernah kering, seorang sufi yang bijaksana namun jenaka, dan seorang sahabat setia bagi sang khalifah, Harun ar-Rasyid. Raja Harun ar-Rasyid, dengan jubah sutra dan mahkota bertahtakan permata, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil. Namun, di balik kemegahan istana, terkadang ia merasa gelisah. Kekuasaan yang ia genggam begitu besar, namun ia ingin lebih dekat dengan rakyatnya, ingin merasakan langsung suka dan duka yang mereka alami. Suatu senja, ketika mentari mulai merona jingga, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas. Dengan tatapan yang penuh harap, sang khalifah menyampaikan kegelisahan hatinya. "Wahai Abu Nawas, aku ingin mengetahui bagaimana kehidupan rakyatku yang sebenarnya. Apakah mereka hidup bahagia? Apakah mereka merasa aman dan sejahtera?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Wahai tuanku, aku akan menunjukkan sesuatu yang akan menjawab pertanyaanmu." Dengan senyum tipis di bibirnya, Abu Nawas mulai merancang rencananya. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan suara lembut namun penuh keyakinan, "hamba memiliki sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia. Namun, hamba meminta Paduka untuk bersabar, karena hamba perlu mempersiapkan segalanya terlebih dahulu." Sang raja, yang sudah terbiasa dengan kejenakaan Abu Nawas, merasa penasaran. Dia tahu bahwa Abu Nawas selalu memiliki sesuatu yang menarik dan tak terduga. Dengan nada suara yang penuh harap, sang raja meminta Abu Nawas untuk segera membawanya ke tempat tersebut. Abu Nawas, dengan kecerdasannya, tahu bahwa rencananya memerlukan kerahasiaan. Dia tidak ingin rencananya diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, dia menyarankan kepada Raja Harun ar-Rasyid untuk menyamar sebagai rakyat biasa. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan suara lembut, "hamba menyarankan Paduka untuk menyamar sebagai rakyat biasa. Dengan demikian, kita dapat menjaga kerahasiaan rencana ini dan menghindari banyak mata yang mungkin mengawasi kita." Sang raja, yang selalu terbuka terhadap ide-ide baru dan menarik, merasa setuju dengan saran Abu Nawas. Dia tahu bahwa Abu Nawas selalu memiliki alasan yang baik di balik setiap saran dan rencananya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengikuti saran Abu Nawas dan menyamar sebagai rakyat biasa. Dengan demikian, sang raja mulai mempersiapkan dirinya. Dia mengganti pakaian kerajaannya dengan pakaian rakyat biasa dan berusaha untuk berperilaku seperti rakyat biasa. Meski awalnya merasa asing, namun lama-kelamaan dia mulai terbiasa. Abu Nawas dan Raja Harun ar-Rasyid, yang kini telah menyamar sebagai rakyat biasa, memulai perjalanan mereka. Mereka meninggalkan keramaian kota dan berjalan menuju sebuah hutan yang terletak di pinggiran kota. Hutan tersebut dikenal sebagai tempat yang tenang dan damai. Pepohonan rindang dan suara burung yang berbunyi lembut menambah keindahan tempat tersebut. Abu Nawas, dengan langkah pasti, memandu sang raja melewati jalan setapak yang berkelok-kelok. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah pohon yang rindang. Abu Nawas menunjuk pohon tersebut dan berkata, "Paduka yang mulia, hamba memohon Paduka untuk menunggu di sini. Hamba akan segera kembali." Sang raja, yang masih penasaran dengan apa yang akan terjadi, mengangguk dan duduk di bawah pohon tersebut. Dia menikmati keindahan alam sekitar sambil menunggu Abu Nawas kembali. Setelah meninggalkan sang raja di bawah pohon rindang, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Dia berjalan melewati hutan, mengikuti jejak yang sudah dia kenal. Setelah beberapa saat,
Dia tiba di sebuah perkemahan sederhana. Di perkemahan tersebut, tinggal seorang Badui yang dikenal sebagai penjual budak. Dia adalah seorang pria yang keras dan tegas, namun juga adil dan jujur. Abu Nawas, dengan senyum ramahnya, mendekati Badui tersebut. "Selamat siang," sapa Abu Nawas. "Hamba mendengar bahwa Anda adalah penjual budak. Hamba memiliki seorang budak yang ingin hamba jual." Badui tersebut, yang awalnya terkejut, kemudian menunjukkan minatnya. Dia meminta Abu Nawas untuk membawanya ke tempat budak tersebut. Abu Nawas, dengan senyum misteriusnya, mengangguk dan memimpin jalan. Abu Nawas, dengan langkah pasti, membawa penjual budak tersebut ke tempat sang raja. Namun, dia tidak langsung mendekat. Dia berhenti di kejauhan dan menunjuk ke arah sang raja yang sedang duduk di bawah pohon rindang. "Orang itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah sang raja, "adalah budak yang ingin hamba jual. Namun, hamba mohon maaf, hamba tidak tega untuk menjualnya di depan matanya langsung. Hamba harap Anda dapat memahami." Penjual budak tersebut, yang awalnya bingung, kemudian memahami maksud Abu Nawas. Dia menatap ke arah sang raja dan merasa cocok. Dia melihat sang raja sebagai orang yang kuat dan sehat, yang akan menjadi budak yang baik. Dengan demikian, penjualan sang raja pun terjadi. Abu Nawas dan penjual budak tersebut membuat kesepakatan dan menandatangani kontrak. Abu Nawas menerima beberapa keping uang emas sebagai pembayaran. Setelah kesepakatan terjalin, tiba saatnya untuk pembayaran. Abu Nawas, dengan hati yang berdebar-debar, menerima beberapa keping uang emas dari penjual budak tersebut. Uang tersebut berkilauan di bawah sinar matahari, mencerminkan hasil dari rencana cerdik Abu Nawas. Abu Nawas, dengan senyum puas di wajahnya, mengucapkan terima kasih kepada penjual budak tersebut. Dia merasa lega dan puas, karena rencananya telah berjalan dengan lancar. Dia kemudian berpamitan dan meninggalkan penjual budak tersebut, sambil membawa uang emas yang baru saja dia terima. Sementara itu, sang raja masih menunggu di bawah pohon rindang. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia hanya menunggu Abu Nawas kembali, sambil menikmati keindahan alam sekitar. Setelah menghilang, Abu Nawas mengamati dari kejauhan bagaimana sang khalifah bereaksi. Senyum licik menghiasi wajahnya saat melihat sang khalifah kebingungan dan kemudian diperlakukan seperti budak oleh penjual budak. Sementara itu, penjual budak yang baru saja melakukan transaksi dengan Abu Nawas, mendekati sang raja. Dia mengira sang raja adalah budak yang baru saja dia beli dari Abu Nawas. "Siapa engkau?" tanya raja. "Aku adalah tuanmu sekarang," ujar penjual budak tersebut yang menghampiri sang raja tanpa mengetahui bahwa yang ada di depannya sekarang merupakan seorang raja. "Apa maksud perkataanmu tadi?" jawab sang raja dengan wajah yang memerah. Dengan enteng, penjual budak itu mengeluarkan surat kuasa seraya menjawab, "Abu Nawas telah menjualmu kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya." "Apa? Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" "Ya," jawab penjual budak dengan nada membentak. Merasa makin geram, sang raja lantas berkata, "Tahukah engkau siapa sebenarnya diriku ini?" "Tidak. Itu tidak penting dan tidak perlu," ujar penjual budak singkat. Ia kemudian menyeret bahu budak baru itu ke belakang rumah. Sesampainya di sana, penjual budak tersebut memberikan parang kepada Raja Harun ar-Rasyid dan memintanya untuk membelah serta memotong kayu. Melihat tumpukan kayu yang banyak, sang raja memandangnya dengan ngeri, apalagi beliau harus membelahnya. Sayangnya, sang raja tidak mampu membelah kayu tersebut dengan baik. Malahan, ia menggunakan bagian parang yang tumpul ke arah tumpukan kayu.
Penjual budak kemudian memarahi Raja Harun ar-Rasyid. Dengan begitu, si raja membalik parangnya sehingga bagian yang tajam mengarah ke kayu dan berusaha membelahnya. Menurutnya, pekerjaan tersebut terasa aneh. Dalam hati ia bergumam, seperti inikah derita orang-orang miskin demi mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dulu. Penjual budak tersebut kerap memandang Raja Harun ar-Rasyid dengan tatapan heran dan berujung marah. Dirinya merasa menyesal telah membeli seorang budak bodoh. Si raja lalu berkata, "Hei penjual budak, semua ini sudah cukup, aku tidak tahan." Mendengar hal itu, penjual budak semakin marah. Ia lalu memukul raja seraya berkata, "Kurang ajar kau budakku. Kau harus patuh kepadaku." Raja Harun ar-Rasyid yang tidak pernah disentuh oleh orang lain tiba-tiba menjerit keras akibat pukulan dengan kayu yang dilakukan oleh penjual budak. Karena tidak kuat, ia lalu berkata sambil memperlihatkan tanda kerajaannya, "Hai penjual budak, aku adalah rajamu, Sultan Harun ar-Rasyid." Melihat hal itu, penjual budak langsung menjatuhkan diri sambil menyembah sang raja yang habis dipukulnya. Walau begitu, sang raja mengampuninya karena penjual budak tidak tahu menahu mengenai dirinya yang merupakan seorang raja. Sementara itu, Raja Harun ar-Rasyid semakin geram saat menyadari dirinya dipermainkan. Ia bertekad untuk menghukum Abu Nawas seberat-beratnya. Namun, saat amarahnya mulai mereda, ia merenungkan pengalaman pahitnya. Dengan setiap pukulan yang mendarat di tubuhnya, ia semakin memahami penderitaan rakyatnya yang bekerja keras setiap hari. Ketika Abu Nawas akhirnya muncul di hadapan sang khalifah, bukannya marah, sang khalifah justru menatapnya dengan tatapan penuh makna. "Abu Nawas, kau telah mengajarkanku pelajaran yang sangat berharga," ujar sang khalifah. "Aku baru menyadari betapa beratnya kehidupan rakyatku." Abu Nawas tersenyum. "Wahai tuanku, tujuan saya hanyalah agar Paduka dapat merasakan langsung penderitaan rakyat. Dengan demikian, Paduka akan menjadi pemimpin yang lebih baik." Sejak saat itu, Raja Harun ar-Rasyid menjadi pemimpin yang lebih peduli pada rakyatnya. Ia memerintah dengan bijaksana dan adil, selalu berusaha untuk meringankan beban rakyatnya. Kisah Abu Nawas dan sang khalifah pun menjadi legenda yang terus dikenang sepanjang masa, sebagai kisah tentang seorang pemimpin yang mau belajar dari rakyatnya.